Saudara, malam hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah kisah tentang mujizat bisa terjadi di rumah. Di dalam perjanjian baru, hampir semua mujizat terjadi di rumah, bukan di gereja, bukan di tempat seminar, bukan di gedung-gedung, bukan di lapangan, tapi justru mujizat itu terjadi di rumah, dan mujizat itu nyata. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya berdoa malam hari ini, kiranya mujizat Tuhan juga akan terjadi di rumah Anda. Siapa yang sedang membutuhkan mujizat? Angkat tangan ya. Saya yakin saudara sedang membutuhkan mujizat. Saya juga sedang membutuhkan mujizat, saudara-saudara. Dan kita berdoa malam hari ini Allah akan melakukan keajaiban demi keajaiban bagi kita sekalian. Amin. Topik malam hari ini adalah mujizat itu nyata, dan kita akan membaca sebuah kisah mujizat yang terjadi di sebuah tempat, yaitu di Kapernaum, di rumah seorang pegawai istana. Nah, sebelum itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin mengajak semuanya melipat tangan. Kita berdoa sejenak untuk kebenaran firman dan memohon Roh-Nya, Roh Kudus akan menerangi pikiran hati kita. Bapa di surga, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami rindu malam hari ini firman itu menjadi rema, kebenaran yang akan mengubah kehidupan kami, kebenaran yang akan memberi pewahyuan kepada kami, sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini kami akan dimampukan menghadapi semua tantangan, karena kami punya kekuatan iman yang lahir dari kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, mari kita akan membaca satu kisah yang menarik sekali, yaitu kisah tentang seorang pegawai istana yang anaknya sekarat. Orang ini tinggal di Kapernaum. Kemudian pada waktu mendengar bahwa Yesus kembali ke Galilea, di daerah Kana di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama, orang ini langsung pergi sendiri menemui Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Allah melakukan keajaiban di dalam kehidupan keluarga Bapak ini. Mari kita akan melihat, saudara-saudara, sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Saudara akan menemukan kisah seperti ini. Kemudian Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di kota itu ada seorang pegawai pemerintah. Anaknya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Galilea dari Yudea, ia pergi kepada Yesus dan minta Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ini menarik, saudara. Di dalam kisah ini dicatat oleh Yohanes, Yesus kembali ke Kana, di mana Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Ada mujizat yang terjadi di situ, di rumah mempelai yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Dan hari itu Yesus kembali ke situ, didatangi oleh seorang yang adalah pegawai pemerintah. Nah, kalau saudara membaca di dalam bahasa asli, di sini dikatakan pegawai pemerintah. Di dalam bahasa asli adalah basilikos. Basilikos itu artinya belong to the king. Maka kemungkinan besar bapak ini adalah orang yang punya pangkat tinggi di istana atau di dalam keturunan raja, saudara-saudara. Tetapi dia punya persoalan, dan statusnya sebagai belong to the king atau keturunan raja atau pegawai atau kedudukan atau jabatan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Anaknya laki-laki sekarat hampir mati. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Yang pertama, krisis bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Tidak pandang status, harta kekayaan, kedudukan, tahta pangkat, atau status pendidikan seseorang. Setiap orang menghadapi krisis, setiap orang menghadapi masalah, setiap orang menghadapi pergumulan, setiap orang punya problema. Saya punya, saudara punya, tidak peduli saudara tinggal di mana, kita semua punya masalah.
Kalau saya mau jujur dengan saudara-saudara, sekarang pun saya punya pergumulan. Dan saya yakin saudara pun punya pergumulan. Betul atau tidak, saudara? Tapi kita ada kabar baik, saudara. Kabar baiknya adalah nanti orang ini berjumpa dengan King of King. Dan the King of King yang namanya Yesus melakukan keajaiban yang luar biasa, yang betul-betul di luar dugaan dan di luar perkiraan akal manusia. Tapi sebelum kita sampai di sana, mari kita melihat kalimat ini. Kalimat yang tadi, anaknya hampir mati. Wah, saudara-saudara, pada waktu saya melihat atau membaca kisah ini, saya diberkati. Ini adalah figur seorang ayah yang baik. Ayah yang mencintai anak-anaknya. Dia berani bertaruh apa saja. Ketika anaknya sekarat mau mati, dia mencari solusi dan dia mendengar bahwa Yesus yang pernah melakukan keajaiban di Kana, dia kembali dari Yudea ke Kana dan dia berjalan atau dia mungkin naik kuda. Jarak antara Kapernaum ke Kana itu 32 kilo. Waktu itu belum ada jalan aspal. Lewat padang pasir, terik matahari, demi anak ia berani bertaruh segalanya supaya anaknya bisa mendapatkan keajaiban, saudara. Dan dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nanti saudara akan mendengar apa kata Tuhan kepada pegawai istana atau basilikos ini, saudara. Tetapi saya mau mengatakan ini, yang namanya krisis, tidak peduli engkau orang istana atau orang pinggir jalan, orang kaya apa orang miskin, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, orang punya pangkat atau rakyat jelata, kita semua punya masalah. Dan ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pangkat, tidak bisa diselesaikan oleh harta, tidak bisa diselesaikan oleh popularitas, tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan. Terutama kasus anaknya yang sekarat hampir mati. Saya tidak tahu situasi saudara. Mungkin ada yang hampir mati, bisnisnya hampir mati karena COVID-19 atau mati total. Pernikahanmu hampir mati, usahamu hampir mati, pelayananmu, kerohanianmu semua hampir mati. Semua yang hampir mati bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengar baik-baik. Semua yang hampir mati bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dia adalah kebenaran dan hidup. Bahkan yang sudah mati bisa dihidupkan. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara.